pemirsa Sakti TV, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesehatan dengan berbagai tema yang menarik. Dan pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, saya membawa tema yang cukup menarik ternyata khususnya untuk orang tua, yaitu deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Pemirsa, apakah anak Anda pada usia 2 tahun tidak menjawab ketika dipanggil, atau mungkin ketika usia 24 bulan anak Anda tidak sering bernyanyi dan berbicara? Jika iya, maka Anda sebagai orang tua perlu waspada. Bisa saja anak Anda terkena gangguan pendengaran. Untuk itu, kita akan membahas tema ini secara detail, langsung dengan pakarnya, langsung dengan dokternya, dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun atau umumnya masyarakat mengenalnya adalah Rumah Sakit DKT, yaitu dengan Dr. Sri Hening Rahayu Triwardani, SPTHTKL. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio Sakti TV, pemirsa. Selamat pagi, Dr. Sri. Manggilnya gimana enaknya, dokter? Hening aja. Oke, Dokter Hening, manis sekali. Dokter Hening, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Pokoknya kalau dokter sehat mah menjalankan tugas sebagai tenaga medis pasti lancar-lancar saja ya, dokter. Amin. Ya. Amin, amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini itu cukup menarik, terutama untuk orang tua ya, dokter ya. Apalagi untuk anak-anak nih, aduh susah memang kalau kita mendeteksi dini tuh memang penting sekali dilakukan, khususnya orang tua harus tahu dulu nih orang tuanya ya kan. Ya. Tapi secara umum dokter, sebenarnya gangguan pendengaran pada anak itu yang seperti apa sih? Ya, oke. Terima kasih Mbak Ni untuk pertanyaannya. Ya, topik kali ini saya munculkan karena sekedar untuk pengetahuan masyarakat ya. Bulan Maret itu merupakan Hari Pendengaran Dunia ya, tanggal 3 Maret. Jadi saya rasa waktunya pas ya untuk kita bahas tentang ini. Jadi gangguan pendengaran pada anak ini sebenarnya hampir sama dengan orang dewasa ya. Jadi gangguan pendengaran itu ada gangguan pendengaran hantarannya saja atau gangguan pada saraf pendengarannya. Nah, di topik kali ini saya membatasi pada gangguan yang saraf pendengarannya. Ya, jadi terutama pada anak-anak yang baru lahir. Jadi di sini kita batasi anak usia dini. Ya. Kenapa sih saya bahas tentang itu? Karena apabila kita terlambat tahu kalau anak kita itu ada gangguan pendengaran, itu akan memberi pengaruh ke koneksi dan ke kemampuan dia berbicaranya dan kemampuan kognitifnya dia. Gitu. Jadi makanya sedini mungkin sebaiknya orang tua harus memahami kira-kira anaknya ada bermasalah nggak dengan pendengarannya. Ya. Ini untuk anak usia dini. Itu terhitung dari usia berapa bulan, dokter, kira-kira? Apa sejak lahir itu sudah bisa terdeteksi anak terkena gangguan pendengaran? Ya, jadi gini, gangguan pendengaran itu bisa didapatnya mulai dari masa kehamilan ibunya atau sesudah dilahirkan. Jadi contohnya pada perkembangan di dalam perutnya ibu ya, anak-anak itu berkembang itu pada trimester awal. Jadi 3 bulan pertama itu yang menentukan nantinya baby kita itu lahirnya normal atau tidak. Nah, pada 3 bulan pertama inilah proses perkembangan fungsi pendengaran ya. Jadi kalau ada gangguan pada masa-masa itu nantinya akan menyebabkan ada gangguan pendengaran. Itu pada masa istilahnya kita mengatakan perinatal ya. Kemudian pada postnatalnya sudah anak lahir itu juga bisa terjadi. Gitu. Jadi kita harus memastikan di sini ada permasalahan dari anak. Nanti orang tua akan memahami dari tes pendengaran yang paling sederhana aja orang tua. Jadi jangan tidak berpikiran sampai harus tes yang ini ya, yang terlalu rumit ya. Jadi tes sederhana aja dia bisa kira-kira anak saya ini sepertinya ada gangguan pendengaran. Baik. Dan ketika sudah lahir pun juga harus dicek lagi begitu ya, dokter? Memang ketika melahirkan itu bisa langsung dicek, dokter? Kondisi telinganya atau organ yang lainnya seperti itu? Jadi kalau di WHO sendiri itu mereka ada deteksi dini baby itu dengan 2 cara. Jadi secara keseluruhan bayi baru lahir itu diperiksa. Ya, yang kedua tanglet. Jadi tertentu bayi-bayi yang dicurigai saja pada saat lahir nanti mereka curiga nih kayaknya nanti ada gangguan pendengaran, baru itu yang diperiksa. Jadi ada 2 macam. Nah, kalau untuk seperti itu tentunya dilakukan oleh rumah sakit ya. Jadi biasanya rumah sakit yang sudah biasanya rumah sakit tipe A, tipe B ya. Jadi ada kerjasama antara dokter THT, dokter kandungan dengan dokter anak. Jadi kalau babynya baru lahir itu nanti dicek
Baik. Gitu, ya. Oke, ada dua cara penanganan lah ketika bukan penanganan, mengetesnya. Tidak terlalu rumit, tapi insya Allah bisa membantu untuk mendeteksi dini itu tadi. Kemudian apa saja sebenarnya penyebab dari gangguan pendengaran pada anak ini, dokter? Ya, tadi seperti yang saya bilang ya, pada perinatal, jadi pada saat hamil trimester pertama, hati-hati pada ibu-ibu yang ternyata terdiagnosa sebagai TORS. Jadi dia memiliki toksoplasma, terus apalagi sifilis, herpes, ya, rubella gitu ya. Hati-hati. Saya tidak mengatakan pasti anaknya nanti ada gangguan pendengaran, tetapi benar-benar diperhatikan apabila sudah tahu dia akan hamil, itu benar-benar dijaga, dia dicek rutin ke bidan, ke dokter obgyn gitu ya. Kalaupun nanti ternyata qadarullah dia pas sakit, itu nanti kan terpantau sama dokter. Betul. Ya. Oke, ada banyak caranya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang kalau untuk tadi di awal saya sempat menyampaikan untuk di usia 2 tahun anak tidak mau menjawab ketika dipanggil seperti itu sebenarnya penyebab gangguan yang ketika udah di usia-usia itu apa, dokter? Ya, jadi kan sebenarnya tumbuh kembangnya bayi itu kan sudah ada ya, jadi mulai dia bisa mengucapkan 1-2 kata itu pada usia berapa. Jadi orang tua harus mencurigai anaknya mungkin ada gangguan pendengaran kalau pada tahun pertama itu dia tidak bisa babbling itu apa ya, bergumam. Iya, geremeng. Ya, itu geremeng lah. Nah, jadi anak kan suka ngomong jelas bapak. Jadi pada bulan pertama, 6 bulan pertama mungkin dia bisa seperti itu. Nanti dengan bertambah usia, paling tidak usia 1 tahun, dia harus bisa mengucapkan kata walaupun tidak jelas. Betul. Ya, kalau 2 tahun dia tidak bisa mengucapkan kata lebih dari 10 kata, itu benar-benar harus curiga ya. Tetapi yang paling harus diperhatikan adalah yang paling menentukan sebenarnya usia 6 sampai 1 tahun. Orang tua harus benar-benar merhatikan anak saya ada gangguan pendengaran apa tidak. Yang paling gampang itu anak itu dia mendengar kalau suara kilat petir atau kita banting pintu dia kaget, itu berarti dia dengar. Ya, tapi kalau kita banting pintu, kita teriak-teriak sebelahnya, dia tidurnya aja ada petir gedek gitu, dia diam aja, kita harus hati-hati di situ. Oke. Ya. Karena mungkin buat orang tua ketika anaknya diam saja, ketika angker anakku tidur loh kan gitu, dokter ya. Jadi ternyata ini malah justru jadi aware sendiri seharusnya untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk orang tua begitu ya. Kalau misalkan belum tentu kondisi seperti itu menyenangkan begitu, bisa jadi akan tumbuh atau mungkin terjadi gangguan-gangguan terutama yaitu gangguan pendengaran itu sendiri. Agak risky memang sebenarnya. Kemudian apa sebenarnya apakah ini karena kurang stimulasi sehingga bisa menyebabkan anak itu mengalami gangguan pendengaran atau bagaimana, dokter, di usia-usia tersebut itu tadi? Ya, jadi kalau bayi baru lahir itu dia bisa karena genetiknya memang ada keturunan gangguan pendengaran atau non genetik itu tadi salah satu penyakit itu, atau yang pada saat lahir bayinya kuning atau hiperbilirubin kita bilang ya, terus anaknya lahir sulit bernafas atau asfiksi, jadi dia nggak langsung nangis. Nah, itu kita harus aware di situ, anak prematur. Ya, jadi kita harus hati-hati di situ sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, tidak menakut-nakuti orang tuanya, tapi diminta untuk memantau anaknya 6 bulan pertama bagaimana. Ya, karena kemampuan otaknya kita itu, anak-anak itu amat sangat golden age-nya itu di usia 6-1-2 tahun dalam kemampuannya berbicara. Jadi kalau kita terlambat mengetahui, nanti dia akan terlambat juga untuk pemahamannya dalam berbicara. Pemahamannya. Oke, artinya ini ada kaitannya dengan anak-anak yang telah berbicara di usia di atas 2 tahun dan seterusnya, begitu ya, dokter ya. Baik, nanti mungkin akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, dokter ya. Informasinya cukup menarik untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama Dr. Sri Hening dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Beliau spesialis THT, begitu ya, dokter ya. Dan tema kita memang adalah kaitannya dengan deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Cukup penting, tidak hanya penting aja, tapi sangat penting untuk orang tua yang ada di rumah. Tadi sudah disampaikan sedikit bagaimana di awal informasi terkait gangguan pendengaran ini sendiri, dan akan saya lanjutkan pertanyaannya. Tapi secara umum tadi sudah jelaskan bagaimana gangguan pendengaran itu terjadi pada anak ya, dokter ya. Tapi kalau untuk di Kota Madiun sendiri, dokter, sejauh jenengan bertugas di rumah sakit begitu,
kira-kira ada berapa persen sih anak yang mengalami gangguan pendengaran itu sendiri? Selama ini yang datang terus terang ke praktekan saya atau ke rumah sakit itu rata-rata sudah agak late ya, jadi di atas usia 3-4 tahun. Walaupun kita tidak mengatakan itu tidak bisa ditangani, bisa, tetapi terkadang orang tua sudah salah arah di awal karena merasa anaknya kesulitan bicara, pendengarannya nggak jelas, akhirnya dimasukkan ke sekolah luar biasa. Padahal sebenarnya anak-anak ini kan tidak ada gangguan kecerdasan. Sebenarnya ya, jadi hanya dia karena terlambat memahami karena pendengarannya agak berkurang dalam menerima. Oke, rata-rata kasusnya seperti itu, Dokter? Iya, rata-rata. Dan di usia-usia yang sudah terlambat untuk deteksinya begitu? Untuk deteksinya cukup terlambat ya, karena usia 4-5 tahun. Yang kemarin itu malah sudah SMA ya. Waduh, jadi itu udah telat banget berarti, Dokter, ya? Kasihan. Itu biasanya mereka keluhannya apa sih, Dokter, yang mereka sampaikan pertama kali, terutama untuk usia dini itu tadi 3-4 tahun itu tadi? Ya, rata-rata orang tuanya mengeluhkan anaknya belum bisa bicara, ya anaknya bicara nggak jelas. Tapi memang kalau maksudnya kalau di lingkungan tempat tinggal saya juga, saya pun juga mendengar dari daerah lain mungkin ya, mereka merasa umum ketika anak kok telat ngomong gitu loh. Mereka tidak terpikir untuk ini ada kaitannya dengan gangguan pendengaran gitu. Ya. Kayaknya mungkin itu yang perlu diedukasi ke masyarakat nggak sih, Dokter? Ya mungkin bisa juga ya, karena rata-rata mereka kalau perempuan itu lebih banyak ngoceh, kalau orang laki, anak laki lebih banyak aktif. Ya sebenarnya tetap kita harus aware di awal. Jadi walaupun anak-anak itu malas bicara, setidaknya dia ngomongnya pasti akan ada kata-kata yang dipahami. Jadi harus betul-betul dipahami juga untuk orang tua bahwa ketika anak telat berbicara ada kaitannya dengan gangguan pendengaran, ya. Biasanya nggak kepikiran sampai ke sana, Dokter, karena masa nggak bisa ngomong kok kaitannya sama pendengaran gitu. Terutama mungkin untuk masyarakat maaf yang ada di desa begitu ya, yang mungkin untuk edukasi terkait hal semacam itu masih awam begitu, Dokter. Ya betul, itu sebabnya kita harus memahami dari awal ya, anak kita ini gangguan pendengaran atau tidak. Memang ada yang dia nggak banyak bicara, diem aja gitu, tapi sebenarnya fungsi pendengarannya bagus. Ya itu ada yang namanya penyakit autis ya. Jadi dia sama-sama diemnya, tapi tetap kita harus tahu dulu pertama fungsi pendengarannya baik apa tidak. Ya jadi tetap dites dulu. Nanti kalau dilihat semuanya bagus, baru nanti misalnya kita ketemunya di usia 1-2 tahun ya. Setelah dites loh, ini fungsi pendengarannya bagus semua, tapi kok nggak mau ngomong, kok nggak ada ngoceh sama sekali, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, abis itu asik sendiri gitu ya. Nah nanti di usia 3 tahun kita konsulkan ke bagian psikiatri untuk dites untuk autisme. Oke, ada beberapa tahapan yang artinya orang tua juga ya harus memperhatikan, pokoknya intinya gitu. Nggak cuma tumbuh kembang anak yang dia doyan makan ini atau enggak, tapi yang lain-lainnya, keaktifan dia berbicara, bergerak dan lain sebagainya juga harus diperhatikan. Kemudian faktor apa saja, Dokter? Faktor resiko apa saja yang menyebabkan anak ini terkena gangguan itu tadi? Ya seperti saya jelaskan tadi ya, jadi pada saat kehamilan ya ada hal-hal yang bisa mempengaruhi proses pembentukan janin itu, fungsi pendengaran organ pendengarannya itu ya. Jadi di 3 bulan pertama benar-benar orang tua tuh harus konsultasikan ke dokter dengan baik, apalagi kalau misalnya ibu-ibu lagi hamil ternyata dia mengalami rubella itu, jadi sakit panas terus ada bintik-bintik merah. Nah itu dia harus dikontrolkan di sana, atau dia punya riwayat juga sering abortus ya, biasanya kan ada hubungannya dengan TORCH kalau seperti itu, jadi harus benar-benar aware di situ. Jadi nantinya pada saat terjadi persalinan kita bisa sedini mungkin akan mengecek, terutama apabila dia melahirkan di rumah sakit tipe A tipe B ya, yang ada tesnya sebenarnya simpel aja. Jadi ada alat kecil gitu, dia hanya dimasukkan ke telinga, itu nanti akan menunjukkan ada keterangan reverse atau pas. Kalau meragukan nanti di usia 3 bulan kita cek lagi, 6 bulan kita cek lagi. Ada tahapan-tahapan yang tadi. Ya, kemudian tadi yang saya bilang lahir kuning ya, terus asfiksi, jadi lahir nggak langsung nangis gitu ya. Jadi yang perlu dirawat dulu selama berapa hari di inkubator. Nah itu bukan saya mengatakan pasti dia gangguan, tapi itu kita harus hati-hati. Jadi ada potensi lah. Jadi orang tuanya nanti pada saat anak bertambah usianya di usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, anak diperhatikan dia pada saat dengar suara bising kaget nggak? Ya dia respon nggak dipanggil.
Ya, jadi kalau anak-anak kan simpelnya di situ, dia mulai bisa membedakan warna diberikan kerincingan, dia cari nggak itu. Jadi itu orang tua, tes simpelnya orang tua di situ. Dan apakah itu juga termasuk gejala untuk mengetes gejala itu tadi juga termasuk seperti itu ya dokter? Ya. Berarti ya. Umumnya gejalanya apa sih dokter? Apakah anak nggak bisa mendengarkan, tidak mau merespon aja, tidak mau menjawab aja, atau ada yang lainnya? Secara fisik mungkin, secara fisiknya tidak. Kalau secara fisik seringkali bentuknya normal aja, telinganya baik, di dalamnya baik, tidak ada kotoran telinga yang nyumpel gitu ya. Tapi pada saat dipanggil, diajak komunikasi, temannya main kok dia diem aja, kan kita curiga di situ. Jadi pada saat sesudah lahir itu bisa terjadi gangguan pendengaran apabila dia misalnya ada sakit kejang, kayak epilepsi, panas kejang, demam ya, terus orang tua atau yang mengasuh biasanya yang lebih aware. Ini kok yang anak bayi yang saya asuh ini kok nggak kayak biasa, nggak banyak bicara gitu ya, jadi harus hati-hatinya di situ ya. Tapi di sini yang saya tekankan sekali lagi adalah gangguan pendengaran karena saraf pendengaran ya. Ada yang gangguan pendengaran pada saat dia tumbuh kembang, jadi lahirnya baik-baik aja, anak saya lahir bagus kok, respon bagus, tapi setelah umur 1 tahun 2 tahun kok kayaknya nggak respon. Ada yang namanya penyakit. Jadi ada mulai kotoran telinga, penuh di telinga, terus ada infeksi telinga. Nah, untuk yang kasus ini saya tidak membahas yang itu. Yang saya bahas yang bagian sarafnya. Oke. Untuk berdasarkan tahapan usia anak ya dokter ya, apakah gejala gangguan pendengaran itu berbeda? Mungkin dari usia 6 sampai 1 tahun, nanti gejalanya yang dialami seperti ini. Nanti untuk 1 tahun sampai 2 dan seterusnya gejalanya seperti ini. Begitu adakah seperti kalau itu? Kalau untuk gejala dari rentetan usia nggak ada bedanya ya. Hanya saja memang itu tadi, kita harus tahu umur 8 bulan anak saya harusnya sudah bisa ngomong begini. 1 tahun dia harusnya ngomong sudah agak banyak. Kok ini tetap aja gitu ya. Jadi berapapun usia yang kita curigain, ya keluhannya tetap sama. Dia tidak berbicara, dia dipanggil tidak nyaut gitu aja. Cukup sederhana sebenarnya untuk tes secara mandirinya ya dokter ya. Jadi kalau memang sudah khawatir, sudah kok anaknya nggak ngerespon, ya bisa langsung dibawa ke rumah sakit berarti dokter untuk penanganan awalnya. Jadi kan perlu dicek dulu, benar nggak saya anaknya dengan pendengaran? Betul. Dan bisa langsung dibawa ke rumah sakit DKT pastinya bertemu dengan dokter kening untuk kemudian dicek dulu ini apakah benar terkena gangguan atau mungkin yang lainnya seperti itu ya dokter ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita deteksi dini gangguan pendengaran pada anak, tentunya hanya di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama Dr. Sri Hening dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan. Betul ya dokter ya? Ya. Saya takut salah nyebut alamat. Baik, pemirsa, tema kita pada pagi hari ini masih membahas seputar deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Yang diharapkan dengan ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini bisa mengedukasi orang tua yang ada di rumah supaya lebih aware kepada anak-anaknya, supaya lebih khawatir begitu ya dokter ya kepada anak-anaknya jika menunjukkan gejala-gejala gangguan pendengaran yang mengarah ke gangguan pendengaran. Meskipun belum tentu memang misalkan dipanggil nggak mau nyaut gitu ya karena sibuk main HP misalkan. Bisa jadi ya dokter ya, karena sibuk main game gitu nggak mau nyaut gitu, bisa jadi, tapi bukan berarti itu divonis gangguan pendengaran gitu, tidak, hanya saja untuk beberapa kasus patut dicurigai begitu ya dokter ya. Kembali lagi tadi ke topik pembahasan kita dokter, sebenarnya untuk tahapan usia anak itu tadi tidak ada perbedaan untuk gejala. Berarti secara umum sama. Kalau anak nggak mau dipanggil tanpa megang apapun ya pemirsa ya, dipanggil nggak mau noleh, nggak mau menjawab, nggak banyak ngomong, itu patut dicurigai. Berarti artinya gangguan pendengaran itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dokter? Betul. Jadi dalam artian berpengaruh pada tumbuh kembang itu adalah dari kemampuan bicara dan kognisinya ya. Jadi otomatis kalau tidak ada suara yang dia terima, dia nggak akan mungkin mengucapkan satu kata ya. Jadi otomatis nanti dengan bertambahnya usia, padahal di golden age itu di mana anak banyak dia memahami banyak kata, akhirnya dia banyak berbicara. Nah otomatis dengan dia tidak mendengarkan itu, otomatis dia tidak akan bisa berbicara. Nah tentunya kalau seperti ini kan nanti di sekolahnya pun kita juga bingung dia bagaimana ya. Jadi akan mengganggu, menghambat perkembangannya dia di masa depan. Padahal dia mungkin orangnya cerdas ya, tapi karena kita
tidak aware bahwa anak kita itu ternyata ada gangguan pendengaran, jadi dia mengalami kelambatan di bidang itu. Kelambatan seperti itu, Ya. waduh cukup berbahaya ya. Ya memang betul ketika anak lahir kan mereka belum mengerti apa-apa, Iya. jadi mereka mendapatkan kosakata itu kan dari mendengarkan. Betul. Begitu ya dokter Iya. ya. Kalau misalkan dia merespon dengan mengikuti kita mau ngomong begitu, itu artinya oke ini normal nih, begitu ya dokter ya. Kurang Betul. lebih seperti itu. Kemudian kapan nih dokter sebaiknya dilakukan pemeriksaan terhadap anak? Ini udah tahu nih, loh, anakku dipanggil sekali kok nggak mau nyaut, apa langsung dibawa ke rumah sakit gitu atau bagaimana kira-kira? Ya, yang paling baik itu apabila sekarang ini sudah saya jelaskan, mudah-mudahan para orang tua yang mempunyai baby ya, yang merasa kok kayaknya anak saya nggak banyak ngoceh ya, walaupun ngocehnya nggak jelas. Nah itu mohon segera aja konsulkan ke rumah sakit ya. Nanti di sana akan dipantau. Jadi kalau baby gitu ya, kalau kita yang orang tua itu di pemeriksaan rekam pendengaran itu seperti orang pakai headset gitu ya. Tapi kalau anak-anak usia di bawah 5 tahun itu ada pemeriksaan namanya BERA. Jadi diperiksa fungsi pendengarannya. Jadi tapi anak dalam kondisi tidurnya nyenyak gitu ya. Jadi itu akan terlihat nanti grafik-grafik mana yang menentukan oh ya fungsi pendengarannya ada. Gitu ya. Jadi sedini mungkin orang tua curiga silahkan aja diperiksakan. Ya, tapi kalau misalnya orang tua masih nanti tak perhatiin dulu aja, ya itu tadi coba aja tes kecil tadi. Jadi anak lagi tidur dikagetin dengan suara banter aja. Apa nutup pintu, banting pintu, apa nanti anak kaget berarti dia dengar. Iya. Tapi kalau di dekatnya kita bunyikan misalnya panci, kita kentong itu dia diem aja, hati-hati di situ. Oke, dengan beberapa tes kecil yang bisa dilakukan di rumah bisa menjadi salah satu unsur kita menaruh curiga kepada anak gitu ya. Yang artinya kalau misalkan udah nemu kasus-kasus kayak gitu ya pokoknya harus langsung segera ditangani aja gitu. Jadi kalau misalnya kan tadi Mbak bilang, tapi kan ada anak yang nggak banyak bicara tapi dia aktivitasnya gitu, tinggi. betul. Itu tadi selain seperti itu kan orang tua bisa ngetes dengan ini mainan anak-anak tuh mainan yang banyak kerincing-kerincing ya. Jadi yang berbunyi lah pokoknya. Ya, usia perkembangan usia itu nanti anak bisa mendengarkan dari arah mana. Nanti dia akan mencari suara itu dari mana sumbernya. Nah, itu berarti dia bisa dengar. Cukup mudah sebenarnya. Jadi ayo dilakukan pemirsa. Untuk yang punya baby di rumah, kalau sudah punya ciri-ciri kayak gini, oke, langsung saja dilakukan di rumah, deteksi dini di rumah sendiri ya. Nah, tapi berarti artinya kalau misalkan kita mau bawa ke periksa nih dokter ya, harus langsung ke rumah sakit atau boleh ke puskesmas dulu atau bidan atau yang kemana gitu mungkin? Boleh ke bidan atau ke puskesmas ya. Tapi akan lebih baik lagi ke rumah sakit yang memang ada dokter THT-nya, karena nanti akan diperiksa kan. Jadi telinga akan ada lihat di dalamnya apakah ternyata kalau hanya sumbatan kotoran telinga kan juga bisa ya gitu. Jadi dipastikan kalau memang dia telinganya bagus, liangnya bagus, gendang telinganya bagus, nah itu di situ baru nanti akan direfer ke rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan lebih lengkap. Oke, artinya pokoknya mau meskipun nggak mau jawab karena ada kotoran telinga ya nggak apa-apa dibawa ke rumah sakit gitu loh ya dokter ya. Yang penting kan deteksi dininya itu tadi sudah dilakukan kan seperti itu. Kemudian pemeriksaan apa saja nih dokter yang diberikan kepada anak yang mengalami gangguan pendengaran tadi? Maaf apa tadi dokter? Tadi BERA. sudah apa? Ya, BERA. BERA. Iya, namanya BERA. Itu kayak dimasukin apa gitu mungkin di Enggak, bagian jadi telinganya? persis kayak kita rekam jantung. Rekam jantung itu iya, kan ditempelin ya. Nah, kalau BERA juga seperti itu. Jadi ditempelnya tapi di daerah kepala. Area kepala. Area kepala, tapi kondisi anak dalam kondisi tidurnya nyenyak. Itu untuk anak usia berapa tuh dokter? Maaf. Mulai dari bayi sampai dia bisa memahami pemeriksaan audiometri. Jadi 5 tahun, 7 tahun masih bisa dilakukan. Menggunakan cara seperti BERA itu. Kalau mereka nggak mau tidur gimana nih? Memang dikasih obat. Oh gitu. Oke. Jadi memang prosedurnya ada nggak hanya sekedar kalau rekam jantung itu kan kita cuma dikasih ditempel gitu. Kalau yang BERA nggak. Jadi anak itu harus dalam kondisi tidur, kulit kepalanya itu dibersihkan. Jadi benar-benar dia kondisi relaks. Akhirnya kita bisa gitu. kita bisa keluar itu nanti grafik respon fungsi pendengarannya. Kalau dia tidur nggak bisa diperiksa. Oh gitu. Iya, jadi makanya diperiksanya di center biasanya rumah sakit tipe A tipe B gitu ya. Iya. Kalau misalnya di luar kota, kalau ini saya biasanya sih kirimnya keluar kota ya. Yang terdekat waktu itu di Solo. Jadi pesannya saya itu anaknya sepanjang jalan jangan dia suruh tidur. Oke. Dia diajak main aja. Nanti biar sampai sana dia tidur gitu. Kalau sudah kita lakukan seperti itu dia nggak tidur, ya mau nggak mau kita sedikit kasih obat untuk tidur.
butuh proses juga sebenarnya. Tapi dokter, oke itu kalau untuk BERA ya, tesnya. Selain itu, apakah ada cara pemeriksaan lain yang dilakukan di rumah sakit begitu? Kalau untuk yang bayi baru lahir itu ada namanya pemeriksaan juga ya. Jadi itu dia dengan alat kecil gitu ya, dimasukin ke liang telinganya seperti saya ceritakan tadi ya. Jadi kalau itu nilainya hanya pas sama report. Ya, nanti kalau kita masih ragu, kita ulangin di usia 3 bulan, usia 6 bulan. Kemudian yang kedua ya BERA itu tadi. Nanti kalau anak-anak misalnya dia sudah usia bermain ya, 3-4 tahun, kita bisa ngetes macam-macam. Ada tesnya tuh namanya tes visual. Jadi dia di ruang kedap gitu ada boneka gitu ya, nanti bonekanya keluar sesuai dengan keluarnya bunyi, anak tuh merespon di situ. Jadi ada banyak cara sih. Ada banyak cara pemeriksaannya. Jadi bisa dilakukan juga di rumah, itu tadi salah satunya dengan menggunakan kalau yang di rumah ya pakai itu tadi ya, yang kerincingan terus sama di tes-tes. Tapi kalau yang sudah yang tadi khusus tadi untuk medis lah pokoknya berbeda lagi. Saya pikir tadi kalau udah di rumah sakit juga akan dites menggunakan yang kaitannya dengan suara begitu. Enggak, dia lebih sensitif lagi yang kita berikan. Ternyata malah beda lagi, lebih eksklusif lagi gitu. Anak ditidurkan untuk dicek lagi kesehatannya dari dalam, terutama sarafnya itu tadi kembali lagi. Kemudian untuk mengatasi gangguan pendengaran pada anak ini bagaimana dokter? Kalau tadi itu kan pemeriksaannya. Sudah tahu nih anak kena gangguan pendengaran. Itu kemudian bagaimana? Kalau kita sudah tahu anak kita ternyata diperiksa sama dokter, ya ternyata memang kebetulan dia fungsi pendengarnya tidak terlalu jelas, kita ada tindak lanjut adalah dengan yang pertama alat bantu dengar. Ya, jadi dengan alat bantu dengar itu kita kenalkan bunyi-bunyian. Nah, dari situ kita bisa mengajari dia beberapa suku kata. Ya, bisa juga implan koklea. Implan koklea itu operasi ya, jadi menggunakan alat bantu dengar tapi sudah langsung disambungkan ke daerah saraf pendengarannya. Jadi tidak terlihat. Tidak dipasang di telinga seperti itu. Tidak terlihat dari orang luar. Nah, semakin dini itu dipasang, dia semakin cepat memahami bunyi, jadi memahami kalimat berbahasa. Di situ pun kita akhirnya tahu, kita tidak bisa membedakan dia emang ada gangguan pendengaran atau memang dia normal. Kalau kita sedini mungkin sudah ini. Tapi kalau misalnya operasi nggak bisa gitu ya, itu tadi pakai alat bantu dengar. Alat bantu dengar masih terlalu mahal gitu. Kita bisa jadi dengan visual ya, jadi dengan bahasa bahasa isyarat. Iya betul. Yang penting dia diajarin. Tapi itu tadi alat bantu dengar tetap harus digunakan supaya dia sedini mungkin memahami bunyi-bunyian. Gitu. Waduh, saya jadi agak takut nih sebenarnya. Kalau udah ngomongin masalah seperti ini, begitu apa kaitannya dengan anak-anak terutama. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama Dr. Sri Hening, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan. Kembali lagi ke topik pembahasan kita tadi seputar gangguan pendengaran pada anak. Pemirsa ternyata cukup complicated ya, cukup rumit gitu loh. Kita nggak bisa sembarangan mendeteksi anak, nggak apa-apa ini nggak bisa ngomong, nanti lah ngomong sendiri, itu nggak boleh ya berarti dokter ya. Harus tahu juga ini bisa jadi ada gangguan pendengaran. Aduh, saya jadi takut sebenarnya dokter, takut aja gitu karena maksudnya pendeteksi dini itu memang sangat penting terutama untuk orang tua. Jadi jangan diabaikan orang tua ya. Betul. Apalagi alatnya ini kalau kata dokternya memang cukup mahal gitu. Saya nggak tahu nominalnya, cuman memang cukup mahal. Jadi daripada kita harus pakai alat gitu ya, lebih baik ditangani dari awal. Tapi kalau untuk gangguan pendengaran itu sendiri dokter, apakah terjadi di dua telinga secara bersamaan atau biasanya bagaimana umumnya? Kalau dia memang ada gangguan pendengaran sejak lahir ya, seringkali kedua telinga. Dua-duanya. Ya. Hanya berat ringannya tidak sama ya, tapi rata-rata kedua-duanya. Ya. Tapi kalau yang tidak dari lahir dokter? Kalau yang tidak dari lahir tuh biasanya seringkali karena infeksi atau karena kotoran telinga, jadi ya bisa salah satu sisi aja. Salah satu sisi? Ya, itu pun juga dia tidak menyebabkan langsung terganggu fungsi sarafnya ya, biasanya di fungsi hantarannya saja. Jadi kalau kita ngobati misalnya kotoran telinga ya, kenyumbel itu kan akhirnya mengganggu hantaran suara yang masuk ke saraf pendengaran. Nah itu
kotorannya kita bersihkan, ya dia udah denger lagi. Udah normal lagi ya. Terus kalau infeksi telinga gitu ya, istilahnya yang kalau orang umum mengatakan kopoan itu, ya kalau kita bisa obati dengan baik, dia sembuh sempurna kan bisa normal lagi. Oke, ya pokoknya gampang lah kalau urusannya sama dokter pokoknya. Langsung saja datang ke ahlinya ke rumah sakit DKT, langsung bertemu dengan dokter Hening nanti di sana. Terkait dengan THT loh ya, jangan kemana-mana nanti jadinya. Baik, kemudian apa yang harus dilakukan sama orang tua nih jika agar anaknya tidak mengalami gangguan pendengaran gitu, selain tes-tes yang seperti tadi dokter? Ya, kalau orang tua itu bisa menghindari kalau mencegahnya pada saat dia sudah lahir ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, penyakit misal kotoran telinga, infeksi telinga, orang tua bisa mencegahnya dengan ya rajin bersihkan telinga. Kalau misalnya anaknya sakit batuk pilek, segera dibawa berobat ke dokter supaya tidak terjadi infeksi di telinga. Tapi kalau ternyata anak kita itu terlahir memang fungsi pendengaran sudah terganggu, kan orang tua tidak bisa lagi mencegah atau bagaimana ya, karena dia memang sudah terlahir seperti itu. Tapi setidaknya pada saat dia masih hamil, dia benar-benar harus menjaga di situ. Jadi sebisa mungkin sebelum hamil bisa cek ke dokter kandungan ya, misalnya mau hamil, saya mau cek kondisi saya bagus semua nggak, ada TORS apa enggak ya, ada turunan keluarga yang gangguan pendengaran apa enggak gitu. Jadi mencegahnya di situ tadi. Gitu. Harus sadar diri juga lah maksudnya dari si orang tua, dari si ibunya juga, sebelum nanti deteksi dini di anak yang ketika sudah lahir begitu. Cuma bukan berarti kalau nanti keturunan ada yang gangguan pendengaran terus dia nggak mau hamil loh ya, jangan begitu gitu ya. Jadi jangan begitu juga. Tapi belum tentu juga kan berarti. Karena belum tentu juga. Ada beberapa faktor pemicu lah, salah satunya memang genetik begitu ya dokter ya. Tapi belum tentu menjadi penyebab si anak terkena gangguan pendengaran begitu. Baik dokter, kalau untuk jika kita sudah tahu nih anak mengalami gangguan pendengaran, selain diperiksakan atau mungkin jika orang tua mungkin berpikir aduh kalau nanti dibawa ke dokter THT mungkin perawatannya mahal dan lain sebagainya, apa kira-kira yang bisa dilakukan orang tua sebagai dokter? Apa kira-kira yang bisa dilakukan sebagai orang tua jika sudah tahu anaknya mengalami gangguan pendengaran? Oke, ya jadi di sini adalah yang harus kita pikirkan adalah masa depannya anak ya. Jadi walau bagaimanapun anak kita ini tidak ada gangguan kecerdasan ya. Kecuali yang ya Mbak, penyakit sindrom tertentu ya Mbak, kan ada sindrom tertentu yang memang akhirnya bikin gangguan pendengaran. Ini maksud saya yang dia lahirnya baik-baik saja, hanya ada gangguan di pendengarannya. Nah di sini kan kita harus memikirkan masa depannya. Jadi tetap kita harus mengusahakan bagaimana caranya anak kita bisa mendengarkan ya. Jadi memang tidak ada obat yang membuat dia bisa mendengar, tetapi ada alat ya. Jadi alat ini bisa dipakaikan ke anak kita. Dengan menggunakan alat itu kita bisa memberikan stimulasi bunyi-bunyian ya. Jadi kalau dia sudah pakai alat, kita tetap harus memperkenalkan bunyi dulu ke anak kita. Apalagi kalau misalnya orang tuanya baru menyadarinya setelah anaknya usia 3-4 tahun. Nah dia kan tidak tahu suara ting-ting itu ting-ting bakso. Suara kering itu suaranya jam, bukan suara bel. Nah, jadi dikenalkan. Jadi setelah pakai alat nanti dikenalkan. Jadi orang tua dan lingkungan itu benar-benar memberikan pengaruh besar sekali agar anak bisa mendengar. Jadi jangan karena udah kamu sudah pakai alat berarti kan kamu sudah mendengar, nggak bisa begitu ya. Jadi kita tetap harus melatih, kita ajarin, kita kenalkan lagi bunyi-bunyian. Nanti dia bisa dan dia mengulang. Gitu. Kalau untuk di Kota Madiun sendiri dokter, tadi sempat dikatakan untuk, saya tanya persentasenya aja lah. Kalau kasus yang sering ditemukan, apakah lebih banyak ditemukan ketika anak itu baru lahir sudah memiliki gangguan pendengaran, atau ketika sudah di usia tertentu itu tadi baru ketahuan memiliki gangguan pendengaran? Kalau di Magetan Madiun ini ya, saya katakan rata-rata sudah usia tumbuh kembang ya, usia 3 tahun ke atas. Jadi jarang ada yang baru lahir atau di usia di bawah 1 tahun orang tua mencurigai gitu. Rata-rata usia di atas itu ya. Jadi mungkin persentasenya mungkin tidak sampai 2% sih sebenarnya ya. Tapi walaupun persentasenya kecil, lebih kecil dari penyakit keganasan, tapi tetap ini anak-anak ini kan punya masa depan yang lebih masih panjang ya. Jadi kita setidaknya harus mempersiapkan anak sedini mungkin, walaupun kita misalnya nanti memahami loh ternyata anak saya diagnosis dokter memang ada gangguan pendengaran. Jangan berkecil hati, bisa anak itu bisa dibantu dengan alat bantu dengar, dilatih semaksimal mungkin. Banyak anak-anak dengan gangguan pendengaran prestasinya tinggi-tinggi Mbak.
Iya. Bagaimana tergantung lingkungan dan juga orang tua Iya. pastinya ya dokter ya. Iya. Oke, luar biasa. Itu cukup harusnya bisa menjadi motivasi untuk orang tua yang ada di rumah. Iya. Kalau misalkan banyak ditemukan kasus ketika udah di usia tumbuh kembang, berarti nanti di usia-usia yang lebih riskan seperti tadi disampaikan 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu orang tua juga harus aware. Iya. Seperti itu ya dokter ya. Kemudian apa ada terapi dokter selain pengobatan seperti itu tadi, tes, pengobatan menggunakan alat bantu dan lain sebagainya, apakah ada terapi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Nggak ada ya, jadi karena memang dia saraf pendengarannya yang bermasalah, jadi kita menguatkan dengan alat ya, jadi pakai alat bantu dengar, diajari dengan itu tadi bahasa isyarat Iya, ya, betul. jadi rata-rata mereka akan mempelajarinya dari gerak mulutnya kita. Iya. Nah, jadi belajarnya di situ. Tapi kira-kira kalau untuk penggunaan alat ini sendiri dokter, itu lama nggak sih atau pokoknya ini karena udah terlambat penanganannya udah pakai alat pendengaran terus begitu? Walaupun kita ketemunya dini ataupun kita nemuin terlambat, alat itu tetap dipakai sepanjang masa. Oke. Ya, karena dia kan ada gangguan pendengaran di situ, jadi dibantu alat. Gitu. Oke. Ya, jadi nanti ada kerjasama antara dokter THT, dokter anak, dokter kandungan. Nanti pada saat kita sudah memberikan alat bantu dengar, itu nanti akan dia bekerja sama lagi dengan bagian rehab medik. Ya, di rehab medik itu bagian terapi wicara itu ada. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa memaksimalkan kemampuan anak. Ya, jadi nanti kedepannya apa sih yang diharapkan? Kita itu mengarahkan anak ke sekolah itu yang benar. Betul. Ya, jadi jangan sampai orang tua yang mempunyai anak dengan gangguan pendengaran yang ada di pikirannya mereka, nanti anak saya akan saya masukkan SLB. Iya, Tidak. belum tentu. Gitu. Jadi jalurnya nggak sama ya, Iya, karena dia tidak ada gangguan kecerdasan. Betul. Dia bisa masuk di sekolah umum asalkan kita prepare, kita persiapin dari awal. Oke. Dia menggunakan alat bantu dengar, dia memahami bahasa, ya, jadi bisa dia masuk di sekolah. Iya, karena memang nggak ada kaitannya itu tadi dengan gangguan kecerdasan lah. Ya. Tidak ada gangguan kecerdasannya, hanya di gangguan pendengaran saja. Ya. Jadi anak itu sebenarnya mampu kok dia di sekolah Iya, umum betul. gitu. Dan takutnya memang ketika kita sudah tahu gangguan pendengaran, oke udah pasti nih masuk ke SLB. Rata-rata pasti kayak gitu dokter rata-rata soalnya. begitu, makanya. Aduh, sayang kasihan. sekali Iya, sebenarnya. jadi padahal dia bisa lebih maksimal, jadinya tertahan karena kita salah. Salah deteksi itu tadi. Betul. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dokter. Masih ada satu segmen untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Sudah di segmen terakhir. Aduh, sebenarnya banyak kalau yang mau dibahas ya dokter ya. Tapi lebih menyenangkan ketika pemirsa yang ada di rumah atau orang tua yang ada di rumah sudah memiliki kecurigaan kepada anak, langsung dibawa saja ke rumah sakit. Konsultasi langsung dengan dokter Hening di rumah sakit BKT tentunya. Jadi bisa langsung ngobrol bagaimana nih dokter kondisi anak saya nanti untuk kemudian diatasi, diperiksa dulu dan diberikan penanganan yang terbaik tentunya. Begitu ya dokter ya. Tadi dokter sempat saya singgung soal terapi dan dokter ada sedikit jawaban tentang terapi wicara. Tapi itu kaitannya untuk membentuk dukungan aja sebenarnya ya dokter ya, untuk bukan untuk menyembuhkan gangguan pendengaran, tetapi untuk melatih ngomong berarti ya dokter ya. Jadi yang perlu kita ketahui kan anak-anak ini kan sudah tidak mendengarkan suara ya, jadi betul. otomatis dia tidak mengenal kata-kata. Jadi Betul. setelah kita pakaikan alat bantu dengar, anak-anak ini tetap harus kita kenalkan dengan bunyi-bunyian ya. Kita jelaskan kalau bunyi ini adalah ini. Jadi nanti dia akan tahu, oh ya bunyi ting-ting ini suaranya bakso, ini suaranya orang menyanyi, ini suaranya. Jadi akan dia memahami di situ. Jadi istilahnya dia belajar lagi ulang. Nah di sini kerjasama dengan terapi wicara amat sangat membantu banget demi keberlangsungan bicaranya dia gitu. Jadi tumbuh kembangnya bagus. Jadi awalnya mungkin nanti akan dikonsulkan terus ke dokter, ke ahli terapi wicara. Nah, tapi nanti di rumah orang tua lingkungan tuh harus mempraktekkan. Betul. Jadi kita tidak bisa langsung, maka sudah saya kemarin sama terapisnya, tidak bisa juga begitu ya. Dengan terapisnya kan hanya beberapa menit di rumah sakit. Betul. Ya, dia lebih banyak di rumah. Jadi itu akan diulang-ulang. Oke. Memang perlu dukungan penuh dari orang tua tentu saja yang setiap hari bertemu dengan si anak begitu. Kan juga nggak mungkin terapi bicara seminggu seminggu full kan nggak mungkin ya dokter ya. Kemudian untuk stimulasi apa saja nih dokter yang kira-kira harus diberikan oleh orang tua agar anak nih terhindar dari gangguan pendengaran?
Stimulus supaya anak tidak ada. Jadi supaya anak tidak mengalami gangguan pendengaran, yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau mencegah supaya tidak terjadi yang gangguan hantaran itu tadi ya, rajin dibersihkan telinganya. Kalau dia lagi batuk pilek cepat berobat. Tetapi kalau anak ini sudah mengalami gangguan pendengaran, ya kita sudah memberikan alat bantu dengar. Nah, disinilah stimulus yang kita berikan. Ya, jadi kita rangsang, kita kita ajak dia untuk memahami bunyi-bunyian itu tadi agar dia memahami banyak kata. Nanti mulai dibuat rangkaian kalimat. Jadi akhirnya dia bisa memahami. Jadi kalau untuk stimulus agar mencegah anak tidak terkena gangguan itu tidak ada berarti ya dokter ya. Ketika sudah terkena itu baru kita bisa bantu untuk berlatih bicara dan lain sebagainya, untuk merespon lah itu tadi. Waduh, cukup beresiko memang. Jadi makanya sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana anak merespon, dan ya bagaimana anak itu organ-organ tubuhnya itu berfungsi secara normal lah begitu ya dokter ya. Oke, kalau untuk ini karena sudah di segmen terakhir dokter, apakah mungkin ada yang disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Tentu saja ini kan jadi kesempatan untuk dokter Hening mengedukasi masyarakat yang ada di rumah, siapapun dari kalangan manapun, terkait dengan deteksi dini gangguan pendengaran pada anak ini sendiri. Ya. Jadi untuk para orang tua ya, jadi atau pasangan muda yang ingin mempunyai anak ya, jadi pesan saya hanyalah apabila nanti Anda akan persiapan untuk ingin memiliki anak, harus benar-benar diperhatikan kondisi kesehatan ya. Kemudian apabila Anda sudah sudah hamil ya, jadi sama dokter dibilang ya memang positif hamil, alhamdulillah. Nah, pada saat itulah Anda harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan kehamilan ya. Jadi jangan sembarangan minum obat-obatan atau apapun yang sebenarnya tidak penting ya. Lebih sering konsultasikan kehamilan Anda ke dokter atau bidan. Nah, kemudian apabila ternyata memang kita diberikan rezeki oleh Allah itu memiliki anak dengan pendengaran terbatas, kita tidak perlu berkecil hati ya. Sekarang ini sudah banyak senter-senter kesehatan yang menangani hal tersebut ya. Jadi sedini mungkin orang tua memahami anaknya mengalami gangguan pendengaran itu lebih baik ya. Jadi lakukanlah tes sedini mungkin apabila pada usia-usia tertentu yang harusnya anak banyak babbling, banyak bergumam, dia tidak merespon bunyi, segerakanlah pergi ke rumah sakit ya. Karena walaupun nantinya anak Anda mengalami gangguan pendengaran, ada penyelesaian agar fungsi kognisi dan fungsi berbicaranya tetap berjalan dengan baik ya. Saya pesan itu saja. Pesannya dari dokter Hening untuk orang tua yang ada di rumah, untuk calon orang tua, untuk orang tua yang ada di rumah, dan juga untuk keluarga tentu saja. Jadi mungkin ada mbahnya yang sadar, loh, kok putuku kok meneng wae iki nyapa, wis umur sakmene kok gak gelem ngomong. Jangan diabaikan, bisa jadi ada gangguan pendengaran meskipun belum tentu. Betul. Baik, tapi ini pertanyaan terakhir dokter yang saya baru kepikiran. Untuk dari dokter sendiri atau mungkin dari pihak tenaga kesehatan nih dokter, sejauh apa sih sebenarnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat bagaimana untuk deteksi dini ini sendiri, selain sosialisasi lewat kita ngobrol seperti ini ya dokter ya? Sebenarnya sudah sejak tahun 2017 ya, di bidang telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher sudah mensosialisasikan tentang gangguan pendengaran ini. Jadi deteksi dini karena goalnya dari WHO adalah 2030 ya, tahun 2030 diharapkan di dunia ini sudah tidak ada lagi gangguan pendengaran. Jadi itu sebabnya kami selalu mensosialisasikan dalam bentuk apapun. Ya, apakah melalui Instagram, kegiatan seperti ini, kemudian kegiatan bakti sosial telinga ya. Ada juga dokter, ada ya? Sering kami lakukan. Luar biasa. Artinya tenaga kesehatan juga berupaya semaksimal mungkin agar 2030 target WHO itu bisa tercapai. Ya. Luar biasa. Dokter, terima kasih banyak untuk informasi, untuk edukasinya yang sudah dibagikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga setelah ini nih dokter ya, orang tua yang menyaksikan ya, baik itu di YouTube ataupun di siaran Sakti TV, langsung sadar, oke, kayaknya nih anak saya ada mulai gangguan nih kayaknya gitu. Langsung diperiksakan aja nggak apa-apa. Sebaiknya langsung diperiksakan. Lebih baik langsung diperiksakan. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Iya, betul. Saya kebalik-balik jadinya ngomongnya. Terima kasih sekali lagi dokter untuk waktunya. Selamat bertugas menjaga kesehatan
telinga, THT, apa tadi dokter? Kepala leher. KL-nya kepala leher, Iya. semuanya pokoknya. Organ-organ tubuh selamat bertugas. Titip salam untuk seluruh dokter yang bertugas di Rumah Sakit Sama-sama, DKT ya dokter Mbak. ya. Terima kasih. Dan untuk pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menyaksikan program Sehat Selalu. Kita akan berjumpa lagi di program Sehat Selalu tentunya dengan berbagai topik kesehatan yang menarik untuk Anda simak. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.